semuanya sudah kita siapkan untuk dilaksanakan pengamanan, di mana pasukan pengamanan ini dengan kekuatan 12.543 pasukan. Terdiri dari beberapa satgas tadi, mulai Satgas PAM Pelabuhan, PAM BPIP, Satgas Intel, Satgas Komplek, Satgas Penerangan, dan banyak lagi. Ya. Indonesia akan menggelar konferensi tingkat tinggi ke-43 negara-negara Asia Tenggara ASEAN tahun 2023 di Jakarta Convention Center, 5-7 September tahun 2023. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya mengantisipasi setiap gangguan yang mungkin akan timbul saat acara. Berkaca dari pengalaman ketika melakukan pengamanan KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 9-11 Mei tahun 2023 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas untuk memastikan keamanan dan kelancaran KTT. Acara tersebut akan dihadiri oleh 11 pemimpin negara ASEAN, 9 pemimpin atau perwakilan negara mitra wicara ASEAN, dan 9 pemimpin perwakilan organisasi internasional. TNI rencananya akan menurunkan kekuatan penuh untuk menjaga keamanan para peserta KTT, baik pemimpin maupun peserta delegasi sejak tiba di pintu masuk kedatangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten hingga menuju tempat menginap dan lokasi pertemuan. Sebanyak 11 satuan tugas bakal dikerahkan untuk menjaga kelancaran KTT ke-43 ASEAN 2023, 5, tanggal 7 September tahun 2023. Satgas tersebut meliputi Satuan Tugas Pengamanan VVIP dan Pengamanan Wilayah, Satuan Tugas Pengamanan Khusus, Satuan Tugas Evakuasi, Satuan Tugas Siber, Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Komunikasi dan Elektronika, Satuan Tugas Pertahanan Udara, Satuan Tugas Laut, Satuan Tugas Pengamanan Bandara dan Pelabuhan, dan Satuan Tugas Penerangan. Demikian dikatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogabu Wilhan I Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma ketika dihubungi di Jakarta, Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Menurut Abituren Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-37 tahun 1991 tersebut, pihaknya telah 2 kali melakukan pemaparan di depan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, masing-masing pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 dan tanggal 25 Agustus tahun 2023. Perintah Panglima TNI kepada kami sudah sangat jelas. Sebagai bagian pelaksana pengamanan KTT ke-43 ASEAN 2023, TNI harus mampu menjalankan tugas ini dengan baik seperti yang sudah dilakukan sewaktu KTT ASEAN sebelumnya di Labuan Bajo. Panglima TNI mengharapkan adanya kerjasama dengan semua satgas, ujar mantan Panglima Komando Armada Barat I tersebut. Untuk kebutuhan pengamanan KTT ASEAN yang pertama kali diadakan di Jakarta ini, Panglima TNI, ujar Laksdia TNI Erwin, meminta agar Kogabu Wilhan I menjadi Komando Gabungan Terpadu Pengamanan Kogab Petpam VVIP. Pasukan di bawah Kogab Petpam I ini nantinya akan bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan tamu-tamu VVIP. Mereka terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Pasukan ini akan dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan alutsista, dari ketiga matra, seperti kendaraan taktis rantis anti-peluru ANOA, helikopter Super Puma dan Apache A-64, kendaraan khusus Ransus dari Kompi Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia Kijinubika, Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat. Kapal-kapal perang TNI AL sudah siap berlayar di sekitar perairan Teluk Jakarta serta dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok bersamaan dengan dimulainya operasi pengamanan KTT ke-43 ASEAN 2023. TNI AL juga mengerahkan pesawat-pesawat patroli maritim untuk membantu pengawasan wilayah perairan dari kemungkinan ancaman. Ini demi kelancaran KTT ke-43 ASEAN 2023, jelas KSAL. Anton Setiawan, Donat TR.